Rencana akan hijrahnya ibu kota negara Republik Indonesia tentu akan memberikan pengaruh besar kepada semua kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, khususnya pertumbuhan ekonomi. Tanpa terkecuali, Kabupaten Berau sebagai salah satu bapersun dari IKN tak mau membuang kesempatan itu. Berau kini terus berkemas untuk mempersiapkan diri menyambut ketatnya persaingan yang semakin terasa mengglobal, terlebih akan hadirnya IKN di Kalimantan Timur. Melihat kekayaan alamnya, Kabupaten Berau adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur memiliki beberapa tempat wisata yang semakin dikenal hingga ke mancanegara seperti Pulau Maratua, Derawan, Labuan Cermin, sehingga bukan tidak mungkin Kabupaten Berau akan menjadi primadona yang akan menarik perhatian semua orang yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Hal itu pula, Kepala Badan Layanan Umum untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Kalimarau, Ferdinand Nurdin, terus bergerilya mengejar 100 hari pertamanya bekerja, guna 5 program yang telah digaungkannya di berbagai media, baik cetak maupun online, satu persatu ia realisasikan. Berikut hasil wawancara secara eksklusif bersama Ferdinand Nurdin yang ditemani oleh Direktur Perumda Air Minum Batu Wakal, Saiful Rahman, yang pada saat itu datang bersilaturahmi memberi dukungan penuh untuk peningkatan pelayanan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau. Karena bahwa sekarang pemerintah pusat sedang, kita sama-sama tahu ada program besar, ini hajat besar hajat negara yang notabene ada wacana kita, bukan wacana ya, itu kita akan pindah ke IKN, yang mana IKN ini posisinya ada di Kalimantan Timur ya, dan kebetulan kalau kita bicara Kalimantan Timur kan posisi kita di Kalimantan Timur juga, itu di Kabupaten Berau. Nah kalau kita lihat nih, Berau ini merupakan sebagai penyangga ibu kota nantinya. Bisa diilustrasikan tuh, kalau Berau itu, kalau di Jawa itu ibaratnya kalau Bandara Soekarno-Hatta dengan Halim itu ibaratnya antara bandara Samarinda dan Balikpapannya. Nah, lalu posisi Berau-nya di mana? Nah, posisi Berau itu seperti layaknya Bandara Kertajatinya, Pak Dirut. Jadi disinilah bandara hadir. Kita harus punya visi yang ke arah situ. Sebagaimana notabene bahwa kita nantinya akan menjadi penyangga ibu kota. Dan kita sama-sama tahu bahwa di Kalimantan Timur ini, yaitu Berau, khususnya di Kabupaten Berau ini, kita memiliki 2 bandara. Jadi satu kabupaten tapi yang memiliki 2 bandara dengan potensi yang wisata yang luar biasa cantiknya. Nah, potensi-potensi inilah yang mungkin perlu kita gali, perlu kita eksplor dan kita optimalkan. Yaitu yang mana kalau kita sebagai yang ibu kota, notabene yang seperti Pak Dirut sampaikan, tidak untuk berjalan, Berau itu akan menjadi layaknya destinasi wisata yang seperti yang di Jawa itu, Jawa dan Bali itu ya di Balinya, ya di Balinya. Nah, di sini perlu ada komitmen bersama, perlu ada keterlibatan semua unsur dan pihak dalam hal mendukung programnya pemerintah pusat itu, yang khusus dedikasinya untuk Berau itu sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, bandara sendiri mempunyai program, bahwa bandara sudah ada wacana program yang 100 hari kerja kami. Dari 100 kerja hari kami itu ada 5 program unggulan yang akan kami usung, dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan alhamdulillah 90% itu sudah terlihat wujudnya. Yang pertama adalah insya Allah kita akan beroperasinya pesawat jet atau narrow-body itu di pertanggal 1 September, yang tujuannya dari Jakarta, Berau, lalu dari Berau ke Surabaya, dari Surabaya kembali ke Berau, lalu kembali lagi ke Jakarta. Untuk yang Jakarta sendiri rencananya adalah setiap hari dalam seminggu, sedangkan untuk Surabaya seminggunya 4 kali dengan jadwal yang pernah kami sampaikan. Nah itu yang pertama, mendatangkan pesawat jet. Yang kedua, berencana kami akan mendatangkan pesawat khusus kargo, ya khusus kargo dengan tipe pesawat BA146 itu yang akan melayani adalah dari perusahaan PT Kardik Air Service. Dan kami sudah beberapa kali rapat, beliau siap mendukung dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Batu Wakal. Dia akan memberikan pesawat BA146 dengan kapasitasnya adalah 10 ton khusus kargo dan bisa mengangkut Dinges Good. Karena kalau kita bicara Dinges Good ini, Pak Dirut, itu tidak bisa pesawat komersial penumpang itu mengangkut Dinges Good. Tapi kalau kargo dengan perizinan yang khusus itu bisa mengangkut Dinges Good. Nah, BA146 ini yang dia datangkan dari British Aerospace,
dengan tipe 146 ini kargonya itu muatannya maksimal 10 ton. 10 ton. Nah, dia akan ronkan di sini, remain overnight di sini, nginep di sini pesawatnya. Tapi beliau hanya berpesan agar pesawat ini benar-benar dioptimalkan dan digunakan. Untuk apa? Untuk akad kargo tadi, baik yang masuk maupun yang keluar. Nanti terkait dengan rutenya, kemana, terus berapa kali dalam sehari, itu nanti akan berbicara dengan para pelaku usaha. Kami dari pihak bandara hanya sebagai fasilitasi saja. Nih pihak pelaku usaha, kami punya pesawat ini loh dari Kartik Air Service, silakan mau dioptimalkan, dimanfaatkan. Kalian kira-kira dalam sehari ada berapa ton? Dan dari pihak maskapainya, Kartik Air Service punya kargo ini, dia meminta minimal 6 ton sekali angkut. Itu dia bisa BEP, bisa break even point. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Jadi ini yang perlu menjadi komitmen bersama tadi. Jadi bukan hanya bandara, bukan hanya pemerintah daerah ataupun dari Perumda sendiri, tapi para pelaku usaha ini. Kita melihat pelaku usaha di Bro ini ada perkebunan, pertambangan, perikanan, pariwisata. Itu kan pastinya punya barang-barang yang diangkut baik yang sifatnya biasa ataupun dangerous goods. Nah itu bisa diangkut dengan itu. Minimal 6 ton. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga akan mendatangkan pesawat charter heli. Dia namanya White Sky. Dari PT White Sky, dia akan membangun heliport di sisi darat, dan ketika sudah bangun berupa heliport itu untuk take off dan landingnya helikopter, di situ nanti tersedia perkantorannya, ada landasan pacu untuk helinya, nanti akan dia simpan satu heli di sini. Nah heli itu diperuntukkan untuk apa? Untuk membantu para perusahaan-perusahaan yang khususnya pertambangan. Kalau kita tahu pertambangan itu kan bekerjanya 24 jam. Nah 24 jam ini ketika terjadi kecelakaan dan harus dievakuasi kepada rumah sakit yang notabene jauh dari sini, misalnya kayak di Balikpapan atau di Samarinda, itu bisa charter helinya. Dan juga kelebihan dari heli ini juga bisa digunakan untuk yang sekarang lagi tren ini, bukan lagi tren, maaf, yang lagi marak ini masalah kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan heli itu bisa di-charter, bisa untuk dibuat surveillance, dilakukan monitoring titik-titik rawan apa aja, rawan kebakaran di mana aja. Nah, itu juga dia bisa juga mengangkut ini airnya untuk melakukan pemadaman itu. Nah, heli juga bisa di-charter untuk itu. Terus juga kelebihan charter heli ini juga untuk para pelancong-pelancong baik yang lokal maupun internasional yang notabene pengen berwisata di tempat yang notabene tidak ada landasan pacu. Contohnya misalnya di Derawan, kan Derawan tidak ada airportnya Pak Dil. Jadi bisa aja pakai charter heli. Yang penting di Derawan itu ada tempat yang terbebas, yang luas untuk bisa didarati heli. Jadi tidak harus pakai speed, tapi dia juga bisa berangkat dari bandara sini langsung ke Derawan dan menggunakan charter heli. Yang keempat itu kita kan sudah melakukan kerjasama dengan Gapura, PT Gapura, Garuda Sapura itu yang bergerak di bidang ground handling. Nah kita sama-sama tahu bahwa Gapura ini adalah perusahaan ground handling yang bertaraf internasional. Saat ini dia sudah memegang puluhan bandara, termasuk bandara internasional, dan juga puluhan maskapai, baik yang sifatnya domestik maupun internasional. Termasuk dia sekarang ini menghandle kepresidenan, Pak Dulu. Jadi kepresidenan untuk ground handlingnya dihandle oleh Gapura. Nah Gapura dengan dia mengadakan kerjasama di sini, kita bisa bekerjasama, itu suatu keuntungan besar, karena perusahaan sekelas sekali bergapura yang perusahaan sebesar itu dan bertaraf internasional, banyak manfaat yang kita bisa ambil di situ. Dan Gapura pastinya dalam mau masuk ke suatu daerah itu pasti memperhitungkan terkait bisnisnya. Gak mungkin ujuk-ujuk Gapura itu kalau nggak masuk kalau tidak ada perhitungannya. Nah, kita melihat dengan adanya Gapura inisiasi mau masuk ke sini, itu kita selain ambil ilmunya, juga ini menunjukkan bahwa potensi di Bro itu akan besar ke depannya yang terkaitan dengan KN tadi. Karena tadi seperti saya sampaikan, kalau di Jawa ini berarti kita ini kayak Bandara Kertajatinya, jadi arah dari pembangunannya, pengembangannya, terus inovasi pelayanannya itu harus kelas atau setara dengan Kertajati. Nah, terus yang terakhir program kami yang 5 ini, yang bulan kami adalah terkait cashless dan manless itu Pak Deru. Jadi kalau kita sudah bicara menjadi ibu kota, calon ibu kota, harusnya pola pikir kita, budaya hidup kita sudah mulai berubah. Karena jangan sampai kita terseret-seret oleh waktu, kita terseret-seret oleh perubahan. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan menganalisa bahwa ke depan tuh programnya ke arah sana. Jadi kita harus bisa merancang dari sekarang, dimulai dari sekarang, sehingga tidak kaget pada saat ada mengalami suatu perubahan. Karena secara otomatis ketika benar-benar nanti suatu saat ikan itu sudah benar full pindah ke sini, pasti pola hidup itu harus berubah, pola pikir itu harus berubah. Yang notabene, mohon maaf, kita sama-sama tahu antara ibu kota yang sekarang dengan yang di daerah lain dari sisi kehidupannya kan ada berbeda. Nah ini juga kita mulai dari sini, kita harusnya mulai dari
dari cara kita yang kedepannya notabene kita tahu bahwa ini akan menjadi ibu kota. Nah, maka dari itu kami programkan di Kendari ini dengan konsep semuanya digitalisasi. Apalagi itu sudah menjadi programnya Pemda Pusat dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi salah satunya adalah digitalisasi. Dan kalau kita berbicara transportasi, ada 4 pilar penting di situ. Yang pertama adalah smart finance, smart human resource, smart connectivity, dan smart airport atau smart city. Nah, inilah yang kita usung dalam bermoda transportasi. Salah satunya adalah digitalisasi di bidang pengusahaan, yaitu terkait cashless dan bankless. Karena di beberapa bandara internasional pun sudah menerapkan ini. Dan ini menjadikan suatu role model juga buat kita. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mau datang itu wajar. Itu merupakan bagian dari suatu kita berkehidupan sosial. Tapi apa yang kami canangkan, kami sebagai perwakilan pemerintah pusat pastinya ingin Berau itu maju ke depannya, apalagi kita sebagai penyangga ibu kota tadi. Nah, di sini alhamdulillah kami kita hadir ada Pak Dirut dari PDAM dari Perumda. Kami berkolaborasi dengan beliau dan semua termasuk para pelaku usaha lain untuk berkomitmen bagaimana caranya melakukan persiapan dalam menyambut IKN ini. Gitu. Ya, mungkin ada tambahan Pak bahwa bagaimana melihat rencana daripada pengembangan bandara kita ini, apalagi nanti eksistensi IKN ini otomatis dampaknya luar biasa. Kita sebagai buffer untuk ini, kira-kira mungkin ada komentar Bapak untuk masukan bagaimana untuk ke depan. Kalau saya melihatnya kami pada posisi sebagai BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah ini kita harus ikut mensukseskan visi misi daerah. Visi misi Kabupaten Berau itu apa? Core-nya apa? Kalau saya melihat core yang mau dikembangkan intinya adalah bagaimana kita mengembangkan pariwisata. Dari 10 kabupaten kota mungkin ya yang ada di Kaltim, kami melihat yang paling potensial untuk dikembangkan di Kaltim itu pariwisatanya hanya di Berau. Yang lain juga ada punya potensi, tapi tidak semenarik seluar biasa di Berau. Nah, kalau kita bicara pariwisata itu tidak terlepas dari apa yang orang sebut sebagai atraksi, kemudian apa yang disebut dengan amenity atau amenitas, kemudian akses, gitu kan. Ini yang harus kita punya ketika kita mengembangkan di Kabupaten Berau ini sebagai sebuah daerah wisata. Kita PDAM misalnya kalau dalam konteks itu harus menyediakan amenitas. Amenitas itu adalah kenyamanan orang. Ada air, ada listrik, ada fasilitas yang mereka menikmati. Menikmati apa? Atraksi. Ada daya tarik di sana. Ada Derawan, Maratua, dan seterusnya ya. Ada Pido-Pido. Nah itu atraksinya. Kemudian tapi kedua-duanya ini nggak akan bisa optimal kalau seandainya tidak didukung oleh akses. Yes. Saya pernah menemani Almarhum Muharram ke Malaysia. Itu ada sebuah wisata kars. Jadi gua-gua kita kunjungi di sana. Itu jaraknya dengan gua yang mau kita kunjungi itu hanya sekitar setengah jam. Nggak sampai 15 menit naik speedboat. Dari hotel kita, hotelnya bintang 5. Hotel bintang 5, untuk sampai ke hotel bintang 5 ini, naik pesawat dari Kuching, itu sekitar, kalau nggak salah, sejam setengah atau 2 jam. Ke perbatasan dekat Brunei sama Malaysia sama Indonesia. Nah, saya kebayang, Merabu dari di sini, itu 4 jam baru bisa sampai negara. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, untuk sampai ke Merabu itu dari Tanjung Redep ini berapa? Mungkin hanya 20 menit nggak sampai, karena dia langsung lebih cepat kan kalau udara kan. Tapi bandaranya ada di sana. Ini menggambarkan betapa majunya pariwisata Malaysia karena didukung oleh akses tadi. Nah di kita seperti itu juga, orang mau wisata ke Derawan, ke Maratua, alhamdulillah sudah ada bandara di sana. Tapi bagaimana ini kemudian atraksi, kemudian akses gitu kan, dan amenitas ini saling bersinergi. Dan ini nggak bisa jadi kerjaan satu pihak, kerjaannya Pak Ferdi dan Robin saja sebagai kabadara, tapi harus semua pihak. Nah, jadi kami melihat kita akan ngambil part atau bagian yang menjadi bahagian kita. Kami akan mendukung sesuai dengan tupoksi yang kami bisa gitu kan, sambil kita terus memberikan edukasi pada para pihak. Jadi saya melihatnya itu artinya konteksnya itu. Nah, sekarang kalau kita melihat konteks IKN tadi, ini kalau menurut saya yang sedang trending topik di Indonesia, bahkan mungkin di internasional di beberapa negara yang pernah mendengar rencana kita mau IKN, kita juga harus menunjukkan kemampuan kita menyambut itu. Pak Jokowi kan sering pergi ke luar negeri, katanya menarik investor-investor dan uang Pak Presiden. Bagaimana mungkin investor tertarik kalau seandainya kita sendiri di dalam nggak siap? Bagaimana kita menyambut itu? Menyambut dari sisi atraksi, atraksinya, menyambut dari sisi amenity-nya, menyambut dari sisi aksesnya. Saya diskusi dengan Pak Muharram waktu itu, saya menemani beliau, dengan Pak Niko Barito, itu duta besar Seychelles. Mereka mengembangkan daerah wisata di Seychelles luar biasa, Pak. Dari negara dengan GDP salah satu terendah di Afrika, sekarang menjadi negara yang paling
sejahtera di Afrika Timur. Luar biasa sih soal itu Pak. Jadi dia kritik waktu itu, satu Pak Muhammad, yang saya melihat kelemahan kita di Indonesia. Apa itu kita bahasa Indonesia? Dia bilang adalah akses. Orang mau ke Marapua itu susah, mau pesawat berbadan lebar yang Emirates atau Qatar Airways. Kalau di mereka langsung turun, nggak lama kemudian langsung ke tempat wisatanya itu, seperti halnya Malaysia tadi. Begitu dia turun, hanya jarak mungkin 10 menit sampai ke Hotel Bintang 5. Dari situ kemudian naik speedboat kecil hanya sekitar 20 menit atau 15 menit. Di sana disinggahkan ke kampung-kampung kecil. Saya ingat Longduhung. Budaya mirip seperti Longduhung di Berau ini, yang di Malaysia sana. Di sana mereka berjualan. Dan cara mereka menawarkan jualan kerajinan-kerajinan mereka itu sudah saya lihat profesional. Jadi ini saya melihat betapa ternyata harus saling support gitu kan. Pak Ferdinand mungkin menyiapkan ini ada pesawat gitu kan, tapi kita masyarakatnya nggak siap. Airnya nggak ada, listriknya nggak ada. Oke, listrik air ada. Tapi kemudian bagaimana masyarakat siap atau enggak menyambut itu? Nah ini yang saya lihat Pak Ferdinand ya. Nggak bisa kita tiba-tiba nanti IKN pindah ke sini, terus kita nggak ada persiapan. Terus nggak bisa kerja satu orang, satu pihak, harus semuanya. Dan ini kemudian nanti harus kita dalam tanda kutip pamerkan. Jadi investor ketika ngeliat, oh menarik ini, siap kok mereka ini. Oke, ini saya invest sekian. Proses secara sederhananya adalah seperti itu, Pak Presiden. Jadi bagaimana Pak, sejauh mana sebenarnya kita punya keyakinan untuk merealisasikan semua itu, melihat kondisi kita di Berau ini? Apa yang menjadi program-program Bapak ini? Ya. Kalau kebetulan kami kan hadir sebagai utusan dari pusat ya, dari Kementerian Perhubungan. Kami hadir di sini diberikan mandat untuk menyelenggarakan penyelenggaraan di bidang bandara udaraan. Yang pastinya bandara ini hadir sebagai pintu gerbang. Yang utama itu sebagai pintu gerbang. Yang selanjutnya itu untuk meningkatkan, menggairahkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, yang pastinya akan berujungnya kepada kesejahteraan pada masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, di bidang transportasi, khususnya transportasi udara ini. Dan kalau menurut saya sendiri, perubahan itu bukan suatu pilihan. Perubahan itu suatu keharusan yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai gini, kita bisa ilustrasikan begini. Dulu Bandara Kalimalang itu mungkin masyarakat tahu seperti apa, gitu. Ya kan, pelayanannya seperti apa. Sekarang dengan bandara secantik dan semegah ini yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan, itu kita harus bisa optimalkan, kita harus bisa manfaatkan, karena ini peluang. Apalagi dengan program pemerintah tadi yang wacananya akan ada IKN ini. Pemerintah tidak akan mungkin ujuk-ujuk membuat atau membangun suatu bandara ini kalau memang tidak ada arahnya ke situ. Nah, ini menurut saya suatu misi yang mulia dan misi yang besar. Tinggal bagaimana kita bersama-sama berkomitmen, dalam arti bukan hanya kami dari penyelenggara bandara, tapi dari masyarakat juga, termasuk dari para pelaku usaha dan pemerintah daerah juga harus berkomitmen untuk bisa menyambut itu, menyambut terkait persiapan untuk menjadi IKN ini. Memang tadi perubahannya akan terjadi perubahan culture budaya atau mungkin perubahan pola kerja, pola pikir. Tapi memang itu suatu tuntutan. Kalau enggak, kita akan menjadi penonton. Dan kita sama-sama tahu ke depan itu, persaingan untuk ke depan, persaingan SDM itu akan ketat. Kita akan bersaing dengan tenaga luar. Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berinovasi, kalau kita tidak mau berkreasi, kita akan terkikiskan oleh waktu. Yang ada kita akan menjadi penonton di rumah sendiri. Ibarat peribahasa, tikus mati di ujung pati. Dan kita nggak mau seperti itu. Maka itu kami dari penyelenggara bandara ini mengajak. Kita mulai dari bidang penyelenggaraan bandara udaranya. Kita buat program-program yang notabene ke arah yang tadi sekarang lagi trending, sekarang masuk ke dalam era revolusi industri 4.0, yang mana akan masuk ke society 5.0. Semuanya sudah berbasis digital, sudah akan berbasis artificial intelligence. Nah, inovasi-inovasi itulah yang kami kembangkan, kami terapkan dalam penyelenggaraan bandara udara. Dan kami di kesempatan ini pun kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menyuguhkan, mempersembahkan bandara yang cantik ini untuk masyarakat Berau, dan kami yang diamanatkan untuk menyelenggarakan bandara udara ini supaya lebih optimal dan ajas manfaatnya ada. Nah, inilah yang sedang kami lakukan. Kami yakin apabila itu dilakukan bersama-sama, gotong royong, berkeluarga, kita bisa dan harga itu setidaknya ini menjadi penyakit kota. Ya, sekaligus tadi harapan Pak Ferdinand, mungkin bisa ditambah Pak Ustadz, apa harapan ini masalah kita menghadapi KNP di Berau ini, Pak? Ya, kalau kami melihatnya dalam konteks ini, harapan kita itu besar ya.
kita berharap sinergi semua pihak, kolaborasi semua pihak itu bisa terwujud. Saya terus terang secara pribadi nih ya, Pak Bandara, Pak Ferdinand, senang sekali ngelihat ada sosok seperti beliau ini rajin silaturahmi, karena kata Nabi kan, siapa yang mau banyak rezekinya, panjang umurnya, banyak silaturahmi. Dan beliau rajin ini. Dan saya optimis Pak, ketika ada orang-orang seperti beliau ini rajin ke satu pihak, ke pihak yang lain menghimpun. Jadi kalau bahasa saya, beliau ini kayak semacam penjahit. Maksudnya ada ini ya, ada apa istilahnya itu, ada kain itu nggak bisa kita pakai. Seperti punya beliau ini nggak bisa kita pakai kalau nggak ada penjahitnya. Nah, beliau ini adalah penjahitnya sebenarnya kalau kita melihatnya. Jadi untuk bisa dipakai, dimanfaatkan secara optimal, itu harus ada yang menjahitnya. Nah, orang seperti beliau lah yang menurut saya selama masih ada orang-orang seperti beliau, tentu nggak bisa sendirian. Harus kita dukung, kita bantu juga menjahitnya. Satu pihak didatangi, kemudian dijahit. Akhirnya itu jadi sebuah pakaian yang sempurna yang kemudian bisa kita manfaatkan. Kalau di kain biasa begitu aja nggak optimal manfaatnya. Ada bandara bagus, tapi nggak dimanfaatkan nggak bisa. Tapi begitu bandara ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, beliau ajak pihak satu, pihak yang lain, bagus itu. Itu kira-kira buktinya menurut saya. Tim Derap Kalimantan TV, Jamal melaporkan.